Tema yang diberikan adalah bagaimana membumikan kitab kuning. Kitab kuning itu apa Pak Ustadz? Ya kitab yang warnanya kuning. Akhirnya ini anak pergi ke Mesir. Sampai di Mesir pergi ke toko-toko buku di dekat Masjid Al-Azhar, di dekat Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain. Sampai di sana dia lihat ternyata kitabnya putih semua. Ternyata dicetak di Darul Fikri Beirut, kertasnya berwarna putih. Makna kitab kuning menurut istilah para alim ulama, guru-guru kita adalah disebut orang Arab dengan kutubut turas, kitab-kitab klasik yang ditulis ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Saya kebetulan pernah kuliah di Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Lalu kemudian karena kita orang Indonesia wajib mengambil satu mata kuliah bahasa Melayu. Padahal saya orang Melayu, bukan Melayu yang lari itu. Saya ini dari Sumatera, orang Riau, Melayu. Pokoknya kamu orang Indonesia wajib ngambil mata kuliah bahasa Melayu. Nama dosennya Cik Rusdi. Kumisnya tebal. Lalu kemudian di suatu hari dia pun datang masuk kelas membawa manuskrip tulisan. Dia katakan, ini adalah manuskrip Melayu umurnya 100 tahun. Coba kalian baca masing-masing, silakan. Begitu kami baca, nggak paham. Padahal bahasanya bahasa Melayu, umurnya baru 100 tahun. Tapi hari ini anak-anak pesantren Banyuanyar membaca kitab Sahih Al-Bukhari ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dari Uzbekistan, meninggal pada tahun 256 Hijrah. Umur kitab itu sekarang 1200 tahun. Semua santri faham. Kitab kuning yang mengaku orang Melayu, bahasa Indonesia, tapi ternyata tidak paham. Padahal umur manuskrip baru 100 tahun. Kenapa kita bisa paham Sahih Al-Bukhari? Karena bahasa Arab tidak mengalami perubahan. Itulah dia bahasa Al-Quran. Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad SAW didengarkan oleh makmum. Makmumnya membaca, didengarkan oleh sahabat. Sahabat membaca, didengarkan tabi'in. Tabi'in membaca, didengar tabi'in. Sampai ke guru kita. Makanya kalau ada orang masuk Islam, mu'alaf, ngaji, nggak pakai guru, dia hanya modal internet, dia cari Al-Quran digital, enter. Habis itu dia coba-coba baca. Dia akan baca alama. Karena tulisannya alif baris atas, lam baris atas, mim baris atas. Karena tidak berguru. Tapi ketika dia berguru, dia akan dengar bacaan yang benar. Alif lam mim. Tidak ada tulisannya begitu. Kita berguru kepada guru-guru kita. Itulah makanya disebutkan man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat iblis. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Sebetulnya yang Ustaz bicarakan ini siapa? Saya. Di atas pentas, di atas karpet hijau, ada lagi karpet abu-abu lengkap dengan bunga-bunganya, dikawal dengan pasukan khusus anti santet. Maka kalau kita tidak rendahkan diri kita di hadapan Allah, kita akan merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia. Apalagi protokol menyebutkan semuanya al-mukarram, profesor, doktor, syekh, hampir masuk tawon ke hidung saking besarnya loh, mengembang. Tinggal satu titel yang belum, almarhum. Pada saatnya semua akan tinggal. Yang kekal abadi hanyalah harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan
hutang. Manusia akan mati meninggalkan nama. Apakah nama baik atau nama buruk? Kamu pernah ketemu Ustaz Somad? Pernah. Di mana kamu melihat dia? Di TikTok. Sombong sekali gayanya. Itu videonya dipotong, Beb. Kamu pernah ketemu Ustaz Somad? Pernah. Di mana kamu lihat? Di Instagram. Tapi cuma 1 menit. Ngomongnya kasar. Itu orang nggak punya paket 2 giga. Kalau dia orang dari pesantren Banyu-Anyar, dia akan tonton dari awal sampai akhir. Judul videonya, mencari barokah di pesantren 227 tahun. Enaknya anak SMP sekarang datang. Kamu di mana? Pesantren. Kampungan. Anak pesantrennya sabar, dia nanya dengan lembut, kamu di mana? Sekolah umum. Belajar agama sekali sebulan. Pelajaran intinya apa? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Wow, amazing. Kamu di pesantren pelajarannya apa? Catat baik-baik ya. Iya, nahwu, shorab, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tajwid, arud qawafi, tafsir, ulumul Quran. Stop, enough. Pesantren ini berat guys, biar aku aja. Banyak orang salah sangka. Anaknya nggak lulus SMP negeri, nggak lulus SMP plus, nggak lulus SMP swasta karena mahal. Ya udahlah, masuk pesantren aja. Belum masuk pesantren aja udah error. Ditambah pelajarannya begitu banyak, hang. Cari anakmu yang paling jenius, cari anakmu yang paling pintar, cari anakmu yang paling tajam otaknya, masukkan dia ke pesantren. Tamat pesantren, dia akan menjadi Imam Al-Bukhari, dia akan menjadi Imam Asy-Syafi'i, dia akan menjadi Imam Al-Asy'ari, dia akan menjadi Imam As-Suyuti. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Kalau aku dapat lebih dari itu, aku akan hafal juga. Ini banyak orang sekarang begitu enaknya ngomong. Imam Syafi'i manusia, saya manusia. Imam Syafi'i makan, saya makan. Imam Syafi'i nikah, saya lebih banyak. Imam Syafi'i itu tidur, saya juga tidur. Kalau Imam Syafi'i boleh baca Quran mengeluarkan hukum, saya juga bisa baca Quran dan mengeluarkan hukum. Orang yang begini jangan dimarahi, cuman tanya aja lembut-lembut sambil berbisik. Udah ngopi belum? Imam Syafi'i kalau dia pulang dari masjid ke rumah, dia ambil kapas, dia sumbat telinganya. Sampai ke rumah orang nanya, kenapa disumbat? Karena kalau aku buka, semua yang aku dengar dari rumah sampai ke masjid, aku hafal. Oh, saya nggak percaya Pak Ustadz, kalimat Ustadz terlalu mengada-ada. Mana ada manusia yang secerdas itu? Cari aja di YouTube, www.youtube.com. Buat di situ tes IQ tertinggi internasional. Akan dites manusia tercerdas di dunia di zaman sekarang. AAA, QQ7, BB, QQ, CC, CC, K. Bisa dia ulang kembali. Orang yang seperti itulah yang cerdas, yang membaca Al-Quran, yang menghafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan karena tidak bisa lalu dikatakan tidak ada. Tapi bukan berarti karena anak kita tidak secerdas itu lalu besok rame-rame narik anaknya dari pesantren. Anak-anakku yang sudah berada di pesantren, belajar kitab kuning, banggalah menjadi anak pesantren. Bangga apa tidak bangga? Al-isnad minad din. Sanad adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan kamu ambil sanad ilmu kamu dari siapa. Orang sekarang kalau ditanya, kamu belajar dari siapa? Dari guru saya. Siapa guru kamu? Syekh YouTube. Nama lengkapnya siapa? Tabayatubu.
YouTube. Belajar di YouTube nggak apa-apa kalau gurunya ada. Sebenarnya jamaah yang hadir hari ini, mereka cuma memastikan apakah Abdul Somad itu ada. Tadi di rumah Kiai ketemu dengan beberapa adik-adik, ketemu, ini Abdul Somad yang selalu kulihat di YouTube. Memangnya ada orang di YouTube itu nggak ada di alam nyata? Ada. Anak saya selalu ngelihat dia, saya selalu ngelihat dia. Pas saya datang ke kampungnya dia nggak ada. Siapa itu? Upin Ipin. Memangnya ada di YouTube itu yang suaranya ada, orangnya nggak ada? Ada. Suaranya ada, tapi orangnya nggak ada. Siapa itu? Ya itu kalau kita tanya, Anda sedang berada di Jalan Sudirman, jangan belok kiri, terus aja. Itu suaranya ada, orangnya nggak ada. Itu mesin. Kalau dijamin orangnya ada, kita dengar kajiannya. Kalau nggak paham kita tanya ke guru, kita bisa komplain. Maka ini adalah perbuatan kemajuan teknologi membuat kita menjadi mudah untuk belajar. Bukankah dulu Al-Quran tidak ditulis di atas kertas? Al-Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang ceper. Masya Allah, langsung kertas datang. Syukran Kiai. Kertas barang mewah dari Tiongkok. Mereka membuat bubur yang terbuat dari bambu, karena negeri itu disebut dengan negeri tirai bambu. Bambunya habis dimakan oleh panda. Lalu kemudian bambu dibubur. Setelah bubur bambu dijemur, jadilah kertas. Lalu kemudian kita pun sekarang menemukan ada yang disebut dengan pulp and paper. Pulp, bubur kertas. Paper, bubur yang sudah dibuat menjadi kertas. Kertasnya kenapa warnanya kuning? Karena terbuat dari ubi yang murah. Kertas yang mahal, yang punya uang adalah orang Eropa dan Amerika. Ini termasuk kertas yang mahal. Kenapa? Karena lintar tintanya tidak luntur. Apa yang terjadi ketika kertas tidak ada? Mereka menulis Quran di pelepah korma, di tulang onta. Lalu kemudian kapan Al-Quran baru ditulis di atas kertas? Ketika 70 penghafal Quran meninggal dunia memerangi seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Nama kampungnya Yamamah, nama orangnya Musailamah, nama kampungnya Yamamah. Karena mikrofonnya kurang jelas, jamaah pulang ke rumah cerita nama nabi palsunya Yamamah, nama kampungnya Musailamah. Yang cerita serius, yang dengar ngangguk. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab mengatakan, wahai khalifata Rasulillah, ini 70 penghafal Quran sudah meninggal dunia. Aku khawatir kalau penghafal Quran ini meninggal, Quran akan hilang. Kalau begitu kita mesti membukukan Al-Quran. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku takut membukukan Al-Quran karena Nabi tidak pernah melakukannya, Nabi tidak pernah memerintahkannya. Sampai Allah melembutkan hati Abu Bakar Siddiq, akhirnya dia setuju karena khawatir Quran akan hilang. Maka disusunlah tim penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Sayyidina Zaid bin Thabit sebagai sekretaris, Ubay bin Ka'ab salah seorang imam pada masa sholat tarawih yang dibuat oleh Umar Ibnul Khattab. Anak-anak muda yang gagah perkasa.